Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi terkait rahasia TikTok affiliate buat konten dengan hook yang kuat dan call to action yang menarik. Di sini selain ada pemateri yaitu dari narasumber kita yang keren dan hebat ini Kak Sultan Arabella, kita juga kedatangan tamu. Beliau adalah seorang konten kreator dan afiliator yang sangat berpengalaman dan sudah sangat hebat ya tentunya nih di bidang afiliator. Nah, beliau adalah Cisindi. Cisindi ini nanti akan membawakan talk show ya di siang hari ini. Dan di sini juga sepertinya aku lihat udah ada narasumber kita nih, Kak Sultan Arabella ya. Halo Kak Sultan Arabella. Halo, halo teman-teman. Aku excited banget nih, apalagi sekarang udah ada Ci Cindy yang mau menemani kita ya di sesi sharing-sharing nanti. Siapa tahu nih teman-teman juga bisa mengikuti jejaknya dari Ci Cindy ya. Ci Cindy ini dari awal merintis sampai bisa seperti sekarang ini. Oke, kita langsung aja kali ya Ci ya. Gimana sih Ci awalnya membangun personal branding di TikTok gitu atau di sosial media nih, Ci? Sebenarnya kalau personal branding, eh, aku tidak ngeplot ya, maksudnya nggak dipikirin dari awal. Sebenarnya konten aku itu kan awalnya edukasi dan karena emang tujuan aku bikin konten awalnya emang buat edukasi. Terus kemudian kita lihat ada peluang untuk bisa affiliate, baru aku affiliate gitu. Sebenarnya kalau masalah personal branding. Oke, memang berarti sebelumnya nih Cis ini memang seneng banget untuk sharing-sharing nih ya gitu untuk ngonten soal skincare dan lain sebagainya karena memang yang aku tahu ya Cis ini memang buka konsultasi juga ya. Iya, iya. Jadi aku buka konsultasi dulu berjalannya di Instagram dan di TikTok. Sekarang itu sudah ada saluran WhatsApp-nya, udah ada WA channel gitu. Wah, keren banget ya. Ini teman-teman di sini ada yang udah join WA channelnya Cis belum nih? Yang belum mungkin bisa join ya WA channelnya atau bisa follow juga TikToknya Cis Instagramnya Cis juga ya. Nah, mungkin nih, aku juga mau langsung jump in juga nih, Ci, ke soal affiliate nih. Dari mana sih awalnya Ci Cindy ini tahu affiliate ini dan gimana how to juga nih, gimana caranya Ci Cindy bisa jump in ke affiliate ini gitu, bisa sampai kayak sekarang. Sebenarnya kalau ditanya jujur, aku nggak tahu. Sebenarnya awalnya aku bener-bener nggak ngerti affiliate karena sebelum, jadi aku tuh bukan penikmat TikTok. Aku adalah orang yang datang ke TikTok bikin konten dan kalau aku nggak bikin konten, aku nggak scrolling. Jadi waktu itu dideketin oleh MCN agency saat itu, terus udah gitu akhirnya diajak untuk mau nggak Ci kayak gini gitu. Kalian kita bisa ngehubungin jadi jembatan antara TikTok dan brand, jadi bisa edukasi lebih luas kayak gitu. Terus kemudian juga ada peluang bisnisnya saat itu kayak gitu. Oke, berarti memang dari awalnya itu buta banget ya soal affiliate ya, sampai akhirnya bisa ngerti affiliate karena ada yang reach out ya, gitu ya, Ci ya. Agensinya sih ngebantu banget menurut aku. Oke, oke, oke. Berarti memang dari agensi sendiri itu sangat berpengaruh juga ya, Ci ya? Berpengaruh karena kalau misalkan sebagai affiliate kita kan harus tahu informasi yang lebih cepat. Kalau bisa kita pakai misalkan mau bagian sale atau mau beli promonya apa aja supaya kita bikin misalkan kita live gimana nih cara bagian vouchernya, diskonnya, ya punya agensi jadi jembatannya kita affiliate dengan TikTok. Aku setuju sih, Ci. Kalau misalnya agensi ini memang jembatan antara kreator sama platform ya gitu. Nah, tapi kira-kira gimana sih dan apa sih titik balik yang membuat Ci Cindy ini akhirnya yakin nih untuk memilih jalur affiliate? Karena waktu itu aku ngeliat ada peluang bisnis ya, ada peluang bisnis. Ini yang nanya nanti aku jawab ya. Em, aku ngeliat ada peluang bisnis di situ dan menurut aku ketika aku bisa mengembangkan sisi edukasinya tetap jalan, bisnisnya juga jalan, ini bisa lebih sustainable gitu untuk akun aku ke depannya. I Karena see. content creator kan sumber uangnya atau sumber rezekinya kan cuman dari endorse gitu. I see, I see, I see. Tapi aku juga setuju sih sama Ci Cindy ya. Kalau sekarang itu memang affiliate itu adalah salah satu peluang bisnis juga ya, Ci ya. Dan nggak bisa dipungkiri lagi ya. Sekarang itu orang jump in ke affiliate, ikutan affiliate itu memang tujuannya untuk mencari uang juga ya. Dan ini menurut aku salah satu contoh suksesnya ya Ci Cindy gitu ya teman-teman.
Nah, gimana sih Ci gitu ya? Kan udah komit bikin konten, itu kan pasti perlu yang namanya konsistensi. Nah, kalau dari Ci Cindy sendiri nih, gimana sih cara menjaga konsistensi saat hasil di awal itu nggak langsung besar gitu? Kan as a content creator kita pastinya ada ngerintis dulu ya Ci ya dari awal gitu. Kita nggak bisa langsung sukses, kita nggak bisa langsung meledak, viral, apa segala macam. Tapi at least kita punya journey-nya nih. Nah, kira-kira apa sih dan gimana sih cara menjaga konsistensi dari Cisindi sendiri nih, pas di awal-awal ketika belum besar nih. Eh, Gini, kalau jalan ceritaku agak berbeda, karena aku itu kan awalnya edukasi, video aku tuh jarang banget ada keranjang kuning. Jadi aku cenderung ramai dari awal. Sebenarnya begitu. Terus kalau aku mungkin kalau sisi konsistennya lebih ke sekarang udah capek nge-live, tapi kok masih mau bikin VT? Masih disimpan nih tenaga, tetap bikin VT dan nyimpen tenaga untuk tetap nge-live. Lebih ke kayak gitu. Karena tujuan awal aku kan sebenarnya edukasi. Terus kalau edukasi itu bisa jadi memperbaiki muka orang lain, kemudian aku juga dapat rezeki dan banyak orang yang bisa aku pekerjakan, itu jadi lebih memotivasi lagi Sultan. Oke, luar biasa banget ya teman-teman kalau kita dari tadi dengerin dari Cindy gitu ya, journey-nya itu seperti apa. Nah, tapi kan sebagai content creator nih ya, sebagai affiliate juga pasti ada beberapa mindset nih ya, Ci, yang menurut Cindy ini paling penting untuk pemula nih, biar gak gampang nyerah. Karena nih aku tuh sering banget, Ci, nemuin content creator yang pemula, tapi dia tuh belum apa-apa udah nyerah. Nah, menurut Cindy, apa sih yang paling penting dari segi mindsetnya? Harus getol sih, harus getol sih. Jadi aku ingat banget dulu awal-awal aku ngepost konten, walaupun edukasi aja ya, udah nggak ada keranjang kuning, itu FYP susah banget, gitu kan. Jadi memang kita harus getol supaya TikTok itu mengenali, algoritma TikTok itu mengenali akun kita, gitu. Jadi dulu aku tuh ingat aku ngepost sehari itu bisa 4 atau 5 dan aku ngikutin banget tuh dulu jamnya. Terus pokoknya pagi satu, siang satu, atau siang dua, malam dua lagi gitu. Jadi aku bener-bener ngikutin dan kalau misalkan viewsnya nggak banyak, ya nggak berkecil hati. Dan mungkin salah satu triknya adalah komen itu dibales. Oke, berarti memang konsistensi itu penting dan jangan lupain interaksi juga ya, Ci. Ya, setuju gak, Ci? Interaksi itu memang penting banget sih ya, teman-teman nih. Buat teman-teman juga ya, ini kita udah ada study case-nya real dari Ci Cindy. Kalau misalnya teman-teman nemuin komen di videonya, misalnya di TikTok gitu ya, teman-teman harus balas, harus juga welcome ya sama yang namanya interaksi dan juga komentar gitu. Jangan ada komentar itu dianggurin gitu aja. Dan jangan lupa juga untuk konsisten ya Ci. Nah, karena nih Ci Cindy ini udah cukup ngasih pentingnya membangun personal branding, apalagi khususnya di affiliate nih. Personal branding itu yang menjadikan kamu unik. Personal branding itu yang bikin, sekarang gini, kita ambil contoh aja ya. Misalkan jualan Skin Angel atau Skin 1004. Berapa banyak affiliate yang jualan Skin 1004? Banyak. Mulai dari yang tier satu, tier 2, tier 3 sampai yang top kreator dapat voucher gede. Yang dapat voucher gede aja itu bukan cuma satu dua orang gitu ya. Ada mungkin ratusan puluhan orang. Personal branding itu penting banget karena apa yang membuat ketika misalkan Sultan nih nge-live skin 1004 di jam 2. Terus aku nge-live di jam 6. Kenapa followerku nggak check out di kamu padahal harganya sama, tapi dia nungguin check out di aku. Jadi itu penting banget. Itu untuk kita mempertahankan pangsa pasar kita. Pokoknya orang nggak boleh kabur ke toko lain walaupun harganya sama atau bahkan harganya lebih murah. Oke, berarti memang impact-nya luar biasa banget ya. Untuk jualan pun personal branding ini tuh sangat diperluin dan juga sangat mendukung banget ya Ci ya. Kita mau jawab nggak nih Sultan ya? Ada banyak banget yang nanya. Oh, boleh banget nih. Tapi sebelum kita jump in ke Q&A, mungkin bisa nih Ci Cindy kasih dulu beberapa kesan pesan kali ya untuk teman-teman semuanya yang mungkin baru mulai affiliate atau yang baru pemula. Nah, after itu baru kita akan jawabin pertanyaan ya. Kalau menurut aku, kalau pesannya untuk orang-orang yang, untuk kalian-kalian semua yang mau jadi affiliate dan mau sukses, coba untuk benar-benar kenali produk kamu. Jadi omongan kamu ketika jualan itu berbobot. Jadi nanti ikannya makin banyak yang bisa ketangkep. Oke, thank you banget ya Ci atas pesannya. Nah, mungkin sekarang kita langsung maju ke sesi Q&A ya. Mungkin di sini juga teman-teman yang udah komen, ini udah ada beberapa ya. Nah, mungkin dari pertanyaan pertama dulu nih Ci, katanya gini, kalau live baiknya kasih keranjang kuning atau yang terakhir ini sebagai pemula katanya. Ini
perjalanan setiap orang kan berbeda-beda ya. Kalau aku waktu itu jalanku adalah aku tuh nge-live berbulan-bulan tidak keranjang kuning. Aku emang mengedukasi. Itu aku waktu itu ya. Jadi ketika aku nge-live dan masukin keranjang kuning, aku viewersnya udah langsung banyak. Tapi kalau menurut aku kalau kalian masih baru, nggak usah kecil hati sih kalau viewers cuma 10, 15, 20, jalanin aja. Nanti kan ada algoritma TikTok yang bisa semakin mengenal kamu. Oke, nah mungkin ini juga relate juga ya sama pertanyaan kedua. Kalau udah bikin video, apa harus live juga, Ci, biar viewernya banyak? Iya, jadi semakin kamu rajin nge-live, kamu akan semakin disukai oleh algoritma TikTok. Dan Viti juga harus rajin. Jadi salah satu cara aku tuh bikin video selalu, misalkan video edukasi dua, terus kemudian keranjang kuning, nanti edukasi lagi, keranjang kuning dua lagi, kayak gitu. Jadi selalu selang-seling. Nah, itu bisa diikutin ya teman-teman caranya. Tapi yang paling penting itu adalah konsistensi supaya nanti traffic kalian juga tetap bagus dan kedepannya malah makin bagus lagi. Oke, mungkin itu adalah pertanyaan penutupan ya, Ci, karena memang kita ini ada durasi ya, Ci. Nah, mungkin kalau dari aku, sum up dari pembicaraan kita hari ini adalah yang pertama nih, untuk teman-teman yang mau mulai affiliate itu harus banget konsisten. Jangan lupakan juga nih teman-teman harus juga konsisten bikin VT-nya, dan kalau bisa nih dari awal kita membangun personal brandingnya itu dengan cara kita memang harus udah punya value gitu, udah ada sesuatu hal yang kita tawarkan ke orang, gak cuma kita juga tapi nih dari awal udah ada edukasi skincare, udah edukasi juga gitu ya. Dan jangan lupa juga nih buat teman-teman yang baru merintis dari awal, jangan dan lain sebagainya, itu semua akan bisa naik dengan sendirinya ketika kita ini konsisten. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh aku sendiri. Thank you so much untuk Ci Cindy atas sesi sharing sessionnya. Mudah-mudahan buat teman-teman semuanya juga ini bisa bermanfaat ya, Ci, gitu. Thank you Ci Cindy. Mungkin kalau misalnya Ci Cindy mau ada one last statement, boleh boleh banget dinya. Tips paling penting yang aku bisa kasih ke kalian, ide dalam membuat konten, kalian bisa pakai rumus ini. Rumus aku tuh 3M. Mengedukasi, menginspirasi, atur. Kalau kalian bisa masukin tiga-tiganya itu gantian, misalkan kalian mengedukasi, terus kalian entah itu konten dance challenge, menghibur, gitu, lucu, terus kemudian menginspirasi, misalkan contohnya misalkan kalian jerawatan, terus kemudian perjalanan jerawatan kalian gimana gitu, sampai itu bisa menginspirasi orang. Jadi itu 3M itu di mix. Dan ini menurut aku bisa diaplikasikan dalam semua apa ya, semua kategori ya. Maksudnya kalian mau jualan home living, jualan peralatan baju, peralatan anak gitu, kebutuhan rumah tangga, bahkan makanan itu semuanya bisa. Jadi 3M itu tips dari aku sih Oke, buat bikin thank you konten. so much Ci Cindy atas tipsnya juga ya buat teman-teman. Thank you so much juga buat teman-teman di sini yang udah bersedia mendengarkan sharing session dari Ci Cindy. Mungkin kalau Ci Cindy mau leave, boleh. Dan kita langsung aja maju ke sesi selanjutnya. Thank you Ci Cindy, thank you. Sekarang muncul nih pertanyaan. Aku udah mulai affiliate, tapi gimana sih cara memaksimalkan penjualan affiliate? Mulai sekarang udah nggak perlu lagi beli celana olahraga yang mahal-mahal, guys. Nah, lihat deh guys, brand Terrell Sportwear ini kualitasnya nggak kaleng-kaleng loh guys. Banyak kantongnya juga dan udah ada dalemannya. Dan ada tempat gantungan handuknya juga loh guys. Bahannya juga anti kusut. Oke, nah ini adalah salah satu konten affiliate aku ya teman-teman. Boleh dicek juga ya di TikTok aku nanti nextnya. Jadi gini teman-teman, ini adalah salah satu produk winning produk aku di TikTok teman-teman. Jadi celana olahraga ini memang terjualnya itu udah lumayan banyak gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau memaksimalkan short video, itu teman-teman bisa pakai hook. Nah, hooknya ini jangan misalnya gini, teman-teman punya produk ini misalnya botol minum. Jangan kayak, kalau teman-teman aku punya botol minum nih baru, teman-teman unboxing udah aja. Jangan kayak gitu, itu adalah hook yang boring teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin, tadi aku nggak ada nyebutin hal-hal seperti itu ya. Aku langsung ke produk dan langsung ke feel pemakaian gitu. Jadi ketika orang nonton video aku, mereka itu nggak akan boring, nggak akan bosen gitu, sorry teman-teman, nggak akan bosen gitu di awal-awal. Karena dari awal aku udah menyampaikan kalau celana ini tuh sangat recommended. Dan aku udah pakai juga celananya. Nah, ini adalah journey-nya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu ya di TikTok itu kan orang-orang buka TV. Nah, di situ orang-orang itu pasti akan scrolling dulu. Ketika mereka udah menemukan satu video yang menurut mereka menarik, itu mereka tonton dari 3 sampai 10 gitu. Nah,
hook itu sangat penting, teman-teman. Jangan pakai hook kayak misalnya a day in my life apa misalnya. Nah, itu tuh kan boring, teman-teman. Percaya sama aku, kalau misalnya teman-teman ini belum punya personal branding, istilahnya teman-teman ini bukan siapa, bukan artis, bukan apa misalnya ya. Orang akan scroll lah kayak gitu. Tuh aku punya hook yang kuat. Misalnya nih langsung secara natural aja. Waktu itu aku pernah konten juga, tapi ini di Shopee. Ini juga salah satu produk aku ya teman-teman. Review body lotion. Kebetulan aku pakai body lotion itu sampai habis dan itu padahal botolnya botol yang besar banget. Aku langsung aja bilang ke orang-orang itu benar-benar aku buka si botolnya itu aku giniin teman-teman, aku buka produknya benar-benar sampai habis banget ke tangan dan aku langsung bilang ke orang-orang kalau gak heran sih kalau body lotion ini tuh aku pakai sampai habis gitu. Juga kalau ternyata aku tuh bisa menemukan body lotion sebagus itu dengan harga yang murah. Nah itu tuh terbukti teman-teman, itu di Shopee itu bisa mendapatkan 700.000 penonton teman-teman dan salesnya juga udah pasti kenceng dari situ gitu. Nah itu dia teman-teman. Jadi hook itu sepenting itu dan sekrusial itu. Kalau misalnya teman-teman mau konten, hindari hook-hook yang ngebosenin gitu. Nah setelah hooknya ini bagus dan orang-orang nonton, mereka itu akan nonton full videonya teman-teman. Sehingga apa? Watch time kalian jadi naik, retention apa? Platform TikTok atau Shopee ini akan menaikkan dan juga menyebar produk kalian ke lebih banyak orang lagi. Terus itu juga akan dan mereka akan beli dari sana sampai ordernya komplit baru kalian akan dapat komisi. Nah, ini beberapa poin pentingnya video pendek ini seperti apa. Nah, buat teman-teman mungkin yang sekarang udah mulai live streaming tapi video pendeknya itu kurang dimaksimalkan gitu ya. Jadi pentingnya itu yang pertama engagementnya cepat teman-teman. Teman-teman juga yang live streaming itu pasti harus bikin preheat video dulu atau pemanasan dulu. Jadi sebelum live, teman-teman kalau bisa udah posting video dulu nih gitu. Untuk ngasih tahu orang-orang kalau kalian itu mau live dan di live-nya ini misalnya ada diskon. Terus yang kedua adalah penjualan real time. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nih, kan FYP itu terus-menerus ya teman-teman distribusi videonya. Jadi ketika misalnya video kalian naik, itu pasti akan terus-terusan mendapatkan penjualan real time. Yang ketiga adalah di sana juga teman-teman bisa demonstrasikan produk secara full gitu. Yang keempat, adanya interaksi konsumen juga karena ada fitur komen juga. Yang kelima, bisa membangun komunitas. Jadi live streaming ini sangat efektif banget nih teman-teman untuk kalian yang affiliate atau pelaku usaha. Karena apa? Karena di situ tuh bisa langsung memamerkan produk, bisa juga berinteraksi sama pelanggan dan langsung mendorong penjualan. Nah, gimana sih caranya menaikkan metrik live? Gimana sih cara kita bisa dapetin traffic yang bagus gitu ya di live kita? Yang pertama adalah dari set live-nya dulu. Kita harus punya set live yang bagus dulu. Misalnya background kita harus proper, terus juga etalase produk kita di depan atau display produk kita di depan ini harus proper juga, harus menampilkan produk-produk yang mau kita ini mau jual. Terus reviews. Gimana sih cara views saat live streaming? Nah, teman-teman sapa-sapa orang yang masuk. Terus juga teman-teman harus bisa mendorong orang-orang ini untuk like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga ajak orang-orang untuk klik produk kalian yang ada di etalase. Gimana sih cara bikin hook yang benar gitu ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, dalam konten itu ada yang namanya hook, body, dan isi. Tapi aku yakin teman-teman udah pasti pada tahu ya gitu. Apa sih hook itu, body itu apa, ajakan membeli itu seperti apa gitu ya. Nih teman-teman, buat kalian yang suka modif sepeda motor, ada barang bagus nih. Kalau kalian bosen dengan bentuk kunci motor yang begitu-begitu saja, gagang kuncinya diganti pakai ini nih. Jadi nanti kuncinya tinggal dimasukkan saja ke sini. Dalam paket pembeliannya sudah dilengkapi dengan kunci L. Pasangkan kuncinya dari sini, tinggal diputar saja kuncinya juga akan kencang. Nih bentuknya cakep banget. Nah, teman-teman, kalau misalnya tadi diperhatiin, dari video ini aja tuh nggak ada ya, teman-teman, apa namanya, hook, kayak misalnya, halo teman-teman, halo guys, aku sekarang mau nyobain. Nah, itu kan nggak ada ya, teman-teman. Jadi langsung ke produknya gitu, karena memang hook yang bagus itu seperti itu, teman-teman. Untuk body sendiri nih, biasanya di body ini, kita ini menjelaskan fitur dari produknya seperti apa gitu. Tadi juga udah di play ya, teman-teman. Jadi, dari produknya sendiri misalnya ada fitur-fitur yang bagus atau fitur-fitur yang unik, teman-teman juga bisa bahas di situ gitu. Dan terakhir adalah call to action atau ajakan membeli nih teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya bikin konten
harus diperhatikan juga. Misalnya, teman-teman ini pengen orang-orang itu ngajak beli. Jangan cuman teman-teman ngasih tahu nih, CTA-nya itu, ayo guys, dicek di keranjang di bawah, atau yuk dibeli. Itu udah boring banget, teman-teman. Tapi teman-teman bisa ubah dengan cara-cara yang lebih kreatif. Misalnya, eh, ini teman-teman aku tuh beli diskon di brand A misalnya. Teman-teman bisa cek aja di keranjang di bawah karena mungkin kalian dapat harga berapa gitu misalnya. Atau karena mungkin sekarang ini lagi diskon ambiar gitu. Atau misalnya teman-teman kasih tahu urgency juga kayak misalnya karena stoknya lagi tipis banget jadi aku share cuman buat kalian doang ya di bawah gitu di keranjang di bawah. Itu juga bisa gitu. Jadi teman-teman harus punya cara-cara kreatif juga untuk eh, jadiin CTA gitu. Jangan cuman nyuruh orang untuk beli lewat keranjang kuning, tapi kalian sendiri itu hanya nyuruh gitu aja, karena itu udah boring, teman-teman. Udah sangat membosankan ya, dan udah banyak banget orang-orang yang pakai itu. Nah, kenapa sih riset produk itu penting? Nah, dengan riset produk nih ya, teman-teman, kita ini bisa menyesuaikan antara produk yang kita mau jual dengan kebutuhan pasar. Apalagi kalau misalnya kita ini udah punya target audience, teman-teman. Sebagus konten kita gitu ya, akan menghasilkan CTR yang tinggi gitu teman-teman, atau orang-orang ini akan kepo sama produk yang kita bawain tapi mereka ini nggak akan check out, teman-teman. Nah, itulah pentingnya kenapa kita ini harus riset produk. Kita harus tahu dulu produk yang cocok untuk market kita apa. Gak mungkin ya kalau misalnya kita ini memang marketnya ke anak muda, terus misalnya anak mudanya itu yang suka make up misalnya. Nah, kita ini tiba-tiba jualan panci gitu, udah pasti nggak akan cocok sama marketnya, udah pasti nggak akan cocok sama audiens. Mereka akan ngeklik produknya, mungkin mereka akan lihat produk yang kita bawain, tapi mereka nggak akan check out, teman-teman, karena marketnya nggak cocok gitu. Dengan cara riset produk ya, teman-teman juga bisa menghasilkan penjualan yang tinggi. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung nih, gimana sih cara riset produk yang baik? Nah, teman-teman tuh harus dicari dulu masalahnya apa. Misalnya, teman-teman udah tahu nih target audiensnya mau kemana, target audiensnya siapa, kalian tinggal cari aja misalnya masalah-masalah yang biasanya mereka alamin itu seperti apa. Terus kalian juga harus tahu nih solusinya seperti apa atau janji solusinya itu seperti apa. Dan jangan lupa sertakan juga bukti gitu. Oh, ternyata misalnya produk ini tuh beneran loh gitu bisa menjadikan solusi dari permasalahan orang-orang gitu misalnya. Oke, teman-teman mungkin kalau dari materi cukup sekian dulu. Oh, di sini ada Kak Putra yang raise hand. Mungkin satu pertanyaan yang raise hand kita buka dulu ya. Kepada Kak Putra, dipersilakan. Sultan, ini kan terkait affiliate. Aku tuh sebenarnya nggak ini ya, nggak fokus ke affiliate, ke konten lain lah. Cuman aku kan dari kemarin tuh dari week 1 sampai week 4 terkait affiliate. Itu mau mencoba dengan apa penjualan produk gitu. Tapi kita kan nggak punya produk. Apakah kita bisa mencontohkan dari produk yang ada di rumah, tapi apa ya, kayak ya cara percaya diri di depan kamera untuk live stream buat affiliate gitu gimana Kak? Oke, mungkin aku langsung jawab aja kali ya. Jadi kalau misalnya kalian itu mau mulai affiliate, terus misalnya udah punya produk yang ada di rumah tanpa misalnya kita beli dulu atau misalnya kita dapetin free sample, itu jawabannya boleh banget gitu. Justru untuk affiliate pemula memang disarankan seperti itu sih gitu. Jadi biar kita juga bisa menghemat modal juga, bisa menghemat uang. Jadi kita bisa manfaatin apa aja yang ada di rumah gitu. Dan yang kedua, kalau misalnya kita ini masih belum percaya diri untuk live streaming, sebetulnya kalau dari aku pribadi sih aku punya tipsnya ya. Kita ingat aja kalau nggak semua orang itu akan terus-menerus merhatiin kita gitu. Jadi ya udah, yang penting kita bodo amat aja, kita live streaming aja, kita nggak perlu peduliin orang mau ngomong apa gitu misalnya. Ataupun misalnya kita mikirin orang ini akan apa ya berprasangka buruk ke kita gitu. Nah, itu tuh sebenarnya hanya terjadi cuma di otak kita doang. Karena ya aslinya nggak kayak gitu, teman-teman. Jadi harapan dari aku sih kalau misalnya teman-teman masih belum percaya diri untuk live streaming atau misalnya belum percaya diri untuk nampilin wajah di depan kamera gitu ya untuk bikin video, menurut aku teman-teman bisa latihan dulu sih gitu dengan cara bikin satu dua video dulu. Mungkin belum langsung ngomong ke depan kamera, tapi misalnya hanya nunjukin wajah doang gitu. Karena ya sebetulnya kita hanya perlu untuk memberanikan diri aja sih, dan kita tuh harus ingat kalau nggak semua orang tuh pasti akan terus-terusan merhatiin kita, dan nggak semua orang juga merhatiin letak insecure kita di mana gitu.
Kak Sultan, itu kan kalau misalkan live streaming, aku pernah live di TikTok gitu, nyoba. Ternyata sampai 1 jam tuh yang lihat paling 1 2 gitu Kak. Aku ngebayangin kalau live streaming gitu berarti harus ini ya Kak, konsisten atau gimana Kak? Betul, sebetulnya nggak cuma live streaming ya, semuanya juga kita tuh memang harus konsisten. Kalau misalnya kita emang pengen berhasil. Apalagi kalau di sosmed itu biasanya trafficnya tergantung dari konsistensi kita gitu. Kalau misalnya kita harus konsisten sehari upload misalnya kayak Cisindi itu 4 video, 5 video dalam 1 hari, itu udah pasti cepet gitu naiknya. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom komentar. Di sini udah ada Kak Uma Meimei. Ini ada pertanyaan dari Kak Uma Meimei. Kak, saya belum ada keranjang kuning dan followersnya dikit. Saya masih share link-link, tapi alhamdulillah sudah menghasilkan. Mau tanya, apakah saya bisa buat video untuk share link via WhatsApp dan sematkan tautan di bawah video, atau kalau share link doang dan hanya ada gambar produk kurang menarik, Kak? Betul. Jadi sebetulnya gini, teman-teman. Sekarang itu udah ada yang namanya fitur link share di TikTok atau ya link share di Shopee juga teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah punya penghasilan dan juga udah ada traffic dari situ gitu ya, itu menurut aku udah bagus ya. It's a good choice juga buat teman-teman gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak Kak Uma Meme nih pengen bikin video, terus udah gitu di share juga linknya di WhatsApp dan disematkan tautannya di bawah video, itu juga bagus banget gitu. Itu malah menurut aku strategi yang lebih baik lagi gitu supaya kita ini lebih bisa dipercaya. Kalau teman-teman pernah perhatiin ya, mungkin di sini ada juga Gen Z ya yang suka main Twitter atau X. Itu biasanya ada orang yang suka bikin thread. Nah, di thread ini kan biasanya suka ada tuh yang link share gitu, yang share link dari TikTok ataupun dari Shopee soal produk pakai gandum orang lain gitu atau misalnya dari tokonya. Nah, kalau misalnya kalian ini merasa kurang menarik dan kalian mau bikin konten sendiri atau video sendiri, itu monggo dipersilahkan dan justru itu bagus banget. Karena apa? Karena yang pertama nih, teman-teman udah memunculkan yang namanya authenticity atau keaslian dari konten kalian. Jadi kalian ini nggak cuma ngejar dari link share-nya doang, tapi kalian ini tuh ada proof-nya gitu, ada buktinya kalau kalian sendiri tuh pakai dan kalian sendiri tuh mereview produk tersebut di video gitu. Menurut aku itu bagus banget dan bisa banget sih dilakukan gitu. Oke, mungkin Kak Uma Meme udah jelas ya. Nah, sekarang ini kita langsung aja ya jawabin pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada Kak Putri. Izin Kak Sultan mau nanya, saya punya akun TikTok yang lama itu followersnya udah mencapai 1.500. Tapi di akun itu saya sudah jarang aktif dan kontennya juga saya privasi. Jadi nggak ada postingan lagi. Nah, di akun baru saya banyak konten-konten. Tapi follower saya masih dikit. Apakah boleh konten-konten saya mempengaruhi Apakah boleh konten-konten saya yang di akun baru saya posting ke akun lama saya? Apakah tidak mempengaruhi algoritmanya? Boleh dijawab aja ya Kak Sultan langsung. Kalau misalnya teman-teman ini udah punya akun nih sebelumnya, terus juga bikin akun baru, di mana di akun baru ini kalian posting konten baru ya. Nah, tapi ternyata misalnya followersnya dikit dan mau affiliate itu nggak bisa kan kalau di bawah 600 followers gitu. Nah, teman-teman ini mau posting di akun sebelumnya gitu yang udah di private dan juga udah jarang aktif gitu. Sebetulnya aku nggak menyarankan. Karena apa? Karena nanti yang ada kalian ini akan kena pelanggaran gitu. Nah, pelanggarannya di mana? Nanti kalian akan terkena pelanggaran konten duplikasi gitu. Karena kan sebelumnya udah ada yang diposting ya dari akun lain. Walaupun itu sama-sama akun kalian, tapi TikTok ini sangat sensitif, teman-teman gitu. Jadi menurut aku jangan sampai seperti itu sih teman-teman, karena nanti bakalan kena pelanggaran juga. Kalau mau gini teman-teman, saya kalian punya akun yang lama, followersnya udah lebih banyak dibandingkan akun baru, terus kalian memaksimalin di affiliate, mendingan konten affiliate-nya ini jangan diposting di akun kedua dulu, tapi postingnya di akun pertama aja, nggak apa-apa gitu. Karena kalau misalnya diposting di akun kedua, terus konten tersebut mau di-repost nih, mau di-post ulang tapi di akun pertama, itu akan kena pelanggaran gitu. Bukan bukan hanya mempengaruhi algoritma ya, tapi justru bakalan kena pelanggaran. Nanti akun kalian ke ban, nggak akan bisa affiliate lagi, nggak akan bisa konten lagi gitu. Oke, terima kasih Kak Sultan. Kak Putri udah terjawab ya. Nah, sekarang mungkin
Untuk penanya selanjutnya yaitu ada Kak Irma ya. Kak Irma ini nanya apakah Nice Beauty personal brandingnya juga harus tentang edukasi beauty juga, Kak? Boleh langsung dijawab aja, Kak Sultan. Oke, kalau misalnya kalian ini niche-nya udah di beauty gitu ya. Personal brandingnya menurut aku nggak melulu soal edukasi beauty ya. Bisa jadi misalnya kalian mau komedi tapi beauty misalnya. Atau misalnya kalian niche-nya itu mau lebih ke inspirational, ngasih tahu journey-nya misalnya yang awalnya kalian ini punya noda hitam, flek hitam. Tapi ternyata semuanya bisa hilang gitu ya karena pakai suatu produk gitu atau suatu ingredients dari produk. Sebetulnya itu juga nyambungnya ke edukasi lagi teman-teman. Tapi balik lagi, kalau misalnya kalian ini punya satu niche nih, kayak misalnya beauty, elektronik atau apapun itu, kalian itu nggak melulu harus stick sama konten yang itu aja soal edukasi misalnya. Tapi kalian bisa cari ide konten lain, tapi yang niche-nya masih sama di beauty gitu. Jangan jauh-jauh dari beauty. Jangan misalnya kalian bikin konten dulu nih di beauty, terus tiba-tiba kalian bahas soal elektronik. Nah itu kan jauh ya. Kecuali kalau misalnya gini, kalian ini memang needs-nya lebih ke lifestyle ibu rumah tangga misalnya gitu ya. Nah, berarti kan produk-produk atau sharing kontennya itu lebih ke daily life kalian sebagai ibu rumah tangga gitu. Nah, di situ kalian bisa bahas soal home living, misalnya produk-produk furniture, misalnya kayak kalian bisa ngontenin sofa yang bagus itu seperti apa misalnya. Nah, dari sofa misalnya bisa ke alat untuk bersihin karpet misalnya gitu. Atau misalnya kalian alat dapur juga bisa. Atau misalnya kalau kalau niche-nya itu ke home living itu bisa juga misalnya journey kalian masak-masak itu juga bisa gitu. Jadi sebetulnya cari aja ide-ide konten yang sebetulnya masih satu niche gitu. Satu niche itu satu tema, satu kategori. Baik, mohon maaf teman-teman. Sepertinya untuk pertanyaan tadi itu menjadi pertanyaan terakhir kita ya di sesi webinar hari ini. Nah, untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, itu bisa langsung kirim aja pertanyaannya ke admin ya, ke admin WhatsApp yang ada di grup. Nah, nanti dibantu sama admin untuk meneruskan pertanyaannya ke Kak Sultan. Nanti akan dibantu jawab sama admin dengan memberikan jawaban yang sudah dijawab oleh Kak Sultan. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang terhadap antusiasnya ya yang udah join ke webinar kita sampai part 4 di seri September ini. Sekali lagi aku ucapin terima kasih dan semoga ilmu yang dijelaskan pada hari ini itu bisa diterapkan sama teman-teman dan bisa ngebantu teman-teman menjadi afiliator yang lebih sukses lagi. Oke, aku ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.